turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab fi fadilatil imani ing dalem nerangake keutamaane iman. Fi fadilatil imani ing dalem nerangake keutamaane iman. Bab menerangkan tentang keutamaan iman. Iman itu secara bahasa adalah al-i'tiqad, keyakinan. Sedangkan iman itu secara istilah disebutkan di dalam hadis di bawah ini. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-imanu utawi iman iku ma'rifatun ngaweruhi bil qalbi kelawan ati wa qaulun lan ngucapake wa qaulun lan ngucapake bil lisani kelawan lisan wa amalun lan ngelakoni bil arkani kelawan piro-piro anggota.
Hakikat iman secara istilah itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Makanya cara agar kita itu bisa iman kepada Allah, maka terlebih dahulu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentunya itu bagi orang yang belum beriman. Ada orang non-muslim ingin masuk Islam, maka dia harus syahadat, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kata-kata yang digunakan adalah menyaksikan. Menyaksikan itu bukan sekedar mengucapkan. Kalau mengucapkan itu ya saya mau makan, yaitu baru mau. Tetapi kalau asyhadu, persaksian, itu di samping ucapan harus ada keyakinan dan nanti akan ada perbuatan, dibuktikan dengan perbuatan. Itulah kenapa disebut dengan syahadah, persaksian. Makomnya itu jauh lebih tinggi dibanding sekedar ucapan. Kalau orang sudah syahadah, sudah bersaksi, mengucapkan syahadah kepada Allah dan syahadah tentang kerasulan, maka dia otomatis masuk Islam. Jadi orang masuk Islam itu sangat mudah. Ya, hanya dengan mengucapkan kalimat syahadah, maka orang tersebut sudah menjadi mu'allaf. Kalau orang tuanya itu Islam, maka biasanya anaknya juga akan masuk Islam. Kita semua yang ada di sini, alhamdulillah orang tua kita Muslim, ya, sehingga kita juga Muslim. Maka nikmat terbesar itu adalah nikmat menjadi orang Islam. Nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang paling besar. Halaman berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryanun wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya wa samratuhul ilmu. Al imanu utawi iman iku uryanun udo walibasuhu lan utawi pakaiane iman iku at-taqwa, taqwa, wa zinatuhu utawi pepaese iman telanjang. Lah kalau telanjang ya sampean tahu sendiri, ya telanjang itu ya tidak tidak baik.
Orang telanjang itu tidak baik. Kalau telanjang nanti akan gundal gandul, bahaya, siapa tahu nanti digigit oleh anjing. Kalau iman saja itu masih telanjang, masih membutuhkan pakaian. Pakaiannya berupa takwa. Sehingga iman itu posisinya di depan, berikutnya baru takwa. Setelah iman langsung takwa. Karena hakikat iman itu keyakinan, sedangkan hakikat takwa itu adalah perbuatan, yaitu menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Setelah diberikan pakaian masih belum lengkap juga, harus diberi perhiasan. Perhiasannya iman itu adalah rasa malu. Artinya malu dari melakukan sesuatu yang tidak baik. Begitu juga malu meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Maka malu itu penting. Hati-hati ya. Harus bisa membedakan antara rasa malu dengan kemaluan. Kenapa kemaluan itu disebut kemaluan? Karena kalau ditampakkan itu mestinya membuat seseorang itu menjadi malu. Ada orang berbuat maksiat kok tidak malu, itu imannya perlu dipertanyakan. Ya, contohnya orang maksiat tidak malu apa? Ada orang habis minum minuman keras, habis banyak, kemudian ditanya, tadi malam sampean minum minuman keras ya? Iya, habis berapa? 10 botol. Kok bisa? Iya, jenenge wong lanang. Jadi bangga, ciri-cirinya orang lanang itu habis minuman keras banyak. Nah, itu kan namanya tidak malu, malah bangga dengan kemaksiatan. Karenanya di dalam sebuah hadis, seluruh dosa itu diampuni oleh Allah, illal mujahirun, kecuali orang yang terang-terangan. Dia seolah-olah bangga dengan kemaksiatannya, lalu ditampakkan di depan orang-orang ya. Ada orang merasa gagah, menampakkan kegagahannya, ternyata apa? Setelah minum minuman keras. Nah, itu salah. Sudah ada perhiasan masih kurang, yaitu butuh buah. Buah itu adalah hasil. Lah, hasil dari iman itu adalah ilmu. Iman itu telanjang, pakaiannya takwa, perhiasannya malu, hasilnya ilmu. Sehingga iman itu bisa sempurna kalau ada takwa, ada malu, dan ada ilmu. Ada hadis, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kebaikanmu membuat kamu bahagia, sedangkan kejelekanmu membuatmu sedih, maka kamu dikatakan sebagai orang mukmin. Bahasa mudahnya, yang disebut orang mukmin
itu ketika melakukan perbuatan baik dia bahagia, ketika melakukan perbuatan jelek dia itu merasa sedih. Ya, tinggal masing-masing introspeksi diri sendiri. Seandainya kelewat waktu sholat itu merasa senang apa sedih? Merasa senang apa sedih? Kalau merasakan sedih berarti sampeyan itu orang yang beriman. Tapi kok kelewat waktu sholat kok malah tenang-tenang saja, bahagia, berarti imannya perlu dipertanyakan. Kadang ada azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, loh kok wis asar sepete, lewang balesi azan kok loh. Nah, harusnya kita mendengarkan azan itu sama senangnya dengan ketika mendengarkan azan maghrib pada bulan Ramadan. Itu orang iman yang sejati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. La imana ora ono iman iku maujud liman kedue wong la amanata kang ora ono amanah iku maujud lahu kedue man. Tidak disebut beriman orang yang tidak amanah. Amanah itu terpercaya, diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab, dia tidak amanah. Ada orang diberi amanah kekayaan, dia tidak tanggung jawab. Contohnya tidak mau mengeluarkan zakat, tidak bersedekah, berarti imannya perlu dipertanyakan. Ada orang oleh Allah dititipi ilmu, tetapi ilmunya itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, malah digawe minteri wong, maka berarti dia tidak amanah dengan ilmunya. Ada orang dititipi jabatan tetapi malah korupsi, berarti dia tidak amanah dengan jabatannya, imannya perlu dipertanyakan. Kalau kita lihat di Indonesia itu orang pinter banyak apa sedikit? Sangat banyak. Dalam setahun itu ada sekian ribu mahasiswa yang diwisuda, berarti orang pinter banyak. Tetapi kalau kita lihat orang yang di penjara itu juga banyak yang orang pinter. Orang korupsi itu rata-rata juga orang pinter. Malah orang korupsi, orang maling uang rakyat, kalau pinter itu lebih berbahaya dibanding yang tidak pinter. Maling kalau pinter itu senjatanya cuma pulpen. Dia tanda tangan eret-eret, uang yang dibobol sudah sekian triliun. Itu maling pinter. Kalau maling goblok itu senjatanya linggis,
Yang diambil juga sedikit, paling uang recehan. Kadang kalau apes nemunya itu katok yang dijemur. Itu maling pinter sama maling goblok. Rata-rata yang berbuat kriminal di Indonesia itu orang-orang yang pinter. Makanya harus ada benernya, harus punya iman. Kalau jadi guru, jadilah guru yang beriman. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang beriman. Tentara, tentara yang beriman. Jadilah orang kaya yang beriman. Insinyur, insinyur yang beriman. Jadi maling, jadilah maling yang beriman. Ada nggak maling beriman? Kalau dia iman maka tidak akan maling. Ada orang dipasrai ngurus hukum malah dihukum. Ada orang dipasrai laut malah jadi bajak laut. Ada orang dipasrai hutan malah jadi orang hutan. Kan repot seperti itu. Maka iman dengan amanah itu ibarat dua sisi mata uang. Semuanya saling berkaitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ora iman sopo ahadukum salah siji sira kabeh hatta yuhibba sehingga demen sopo ahad li akhihi maring dulure ahad, li akhihi maring dulure ahad ma yuhibbu kaya oleh demen sapa ahad li nafsihi maring awak dhewene ahad, li nafsihi maring awak dhewene ahad. Seseorang itu tidak dikatakan beriman kecuali dia mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Maksudnya saudara itu ya sahabatnya sesama umat Islam. Karena al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam. Dan ini tingkatan iman yang tinggi. Bisa memposisikan teman kita sebagaimana memposisikan diri sendiri. Kalau kita makan makanan itu tidak suka, kok kemudian dikasihkan ke orang lain, ya berarti belum sempurna imannya. Ngasihkan ke orang lain itu ya sesuatu yang kita sukai, bukan sesuatu yang tidak kita sukai. Sampean beli pentol, mau dimakan kok rasanya tidak enak, kemudian dikasihkan ke temannya. Lah itu sedekah tapi nilainya biasa-biasa, bukan sedekah yang istimewa. Sedekah istimewa adalah menyedekahkan sesuatu yang sampean cintai. Lah ini sangat susah ya memposisikan orang lain sebagaimana memposisikan diri sendiri. Itu tingkatan iman yang tinggi. Karenanya dalam hadis man ahabba fillah
wa abghadha fillah wa a'talillah wa man'alillah faqad istakmala al-iman. Kalau orang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka imannya itu sempurna. Sampai-sampai ada lagu, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Ya, cinta karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena syahwat. Makanya tujuan orang nikah itu ya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah atau untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah, bukan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Kalau niatnya memenuhi kebutuhan biologis atau karena kecantikan seseorang, kecantikan itu tidak awet. Setelah nikah sebentar, paling sekian tahun itu sudah mulai gemuk, apalagi kalau sudah punya anak. Ya, awal-awal dulu menarik, malah sekarang jadi mendorong. Makin lama makin gemuk, makin gemuk. Makanya perempuan itu kan ada kriterianya. Ya, kalau laki-laki nggak ada ya Pak Eko ya. Kalau perempuan itu ada kriterianya. Ada perempuan kok bobotnya 20 sampai 30 kilogram, 20 sampai 30 kilogram itu namanya gizi buruk. 30 sampai 40 kekurangan gizi. 40 sampai 50 kurus. 50 sampai 60 itu ideal. Jadi idealnya perempuan itu ya bobotnya 50 sampai 60. 60 sampai 70 gemuk. 70 sampai 80 gembrot. 80 sampai 90 semok. 90 sampai 100 gardu kecamatan. Nah, itu. Sampai bisa ngukur masing-masing yang termasuk yang mana ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al imanu fi sadril mu'mini. Al imanu utawi iman iku fi sadril mu'mini, iku fi sadril mu'mini ing dalem dadane wong mukmin. Wala yatimu lan ora sempurna apa al imanu iman illa bitamamil faraidi, illa bitamamil faraidi kejaba kelawan sempurnane pira-pira fardu, kejaba kelawan sempurnane pira-pira fardu. Was sunani lan pira-pira sunnah. Wala yafsudu lan ora rusak apa al imanu iman illa bi juhudil faraidi, kejaba kelawan ngingkari perkara fardu. Wasunani lan perkara sunnah. Faman mongko utawi sapa wonge
iku nakoso ngurangi sapa man faridotan ing perkara fardu bi ghairi juhudin kelawan tanpa ngingkari ukiba mongko disiksa sapa man alaiha ing atase faridah. Waman lan utawi sapa wonge iku atamma nyempurnaake sapa man al faraida ing pira-pira perkara fardu wajabat mongko wajib lahu keduwe man apa al jannatu swarga. Iman itu tempatnya ada di hati. Iman tidak dikatakan sempurna kecuali dengan melakukan perkara fardu dan sunnah secara sempurna. Sedangkan iman itu juga bisa rusak. Yang merusakkan iman itu adalah mengingkari hal-hal fardu dan hal yang sunnah. Kalau orang meninggalkan sholat fardu, ya, maka dia mendapatkan dosa. Tetapi kalau dia sudah pada posisi mengingkari hal yang fardu, dia bisa murtad, keluar dari iman. Bahaya ya, posisi mengingkari. Misalkan mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, zina itu tidak haram. Bahaya. Kalau orang sudah bisa menyempurnakan yang fardu, maka dia akan mendapatkan surga. Jadi patokan surga itu adalah hal-hal yang fardu. Sedangkan hal yang fardu, yang wajib itu jumlahnya tidak banyak. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat bagi yang mampu, kemudian juga haji bagi yang mampu. Jumlahnya hanya 4. Kalau 4 itu sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan masuk surga. Adapun amal sunnah itu sebagai pelengkap, termasuk sholat rawatib itu melengkapi manakala ada sholat fardu yang kurang sempurna. Misalkan kurang khusyuk, itu bisa disempurnakan dengan sholat rawatib. Tapi bagi santri ya, sholat itu bukan hanya 5 waktu, tapi 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, ditambah duha dan tahajud. Itu sholatnya santri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al imanu la yazidu wa la yanqus walakin lahu haddun. Al imanu utawi iman iku la yazidu ora tambah wala yanqusu lan ora kurang. Walakin lahu lan tetapine kedue iman opo haddun batas.
ai ta'rifun tegese pengertian, bizikri afrodi furu'il imani, bizikri afrodi furu'il imani kelawan nutur, bizikri afrodi furu'il imani kelawan nutur macem-macem cabange iman. Fa inna koso mongko lamun kurang opo iman, fa fi hatihi mongko tetep ing dalem hati iman, fa fi hatihi mongko ing dalem hati iman. Wa asluhu utawi asale iman iku syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Iku syahadatu an nyekseni sak temene kelakuan, nyekseni sak temene kelakuan, la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud, illallahu kejaba Allah, wahduhu sekat wahduhu suwijine Allah, la syarika ora ana sekuton iku maujud, lahu keduwe Allah, wa anna muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah, wa rasuluhu lan rasule Allah. Iman itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Tetapi iman itu ada batasnya. Kalau iman itu berkurang, maka juga ada batasannya. Pokok dari keimanan itu adalah persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah hamba dan sekaligus Rasul Allah. Ketika menyebutkan Nabi Muhammad itu selalu ditampilkan kata-kata abduhu wa rasuluh. Abduhu itu hamba, wa rasuluhu utusan. Artinya Allah itu ingin menampakkan bahwa pada diri Muhammad itu ada dua hal. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai hamba dan juga Nabi Muhammad sebagai rasul. Nabi Muhammad sebagai hamba itu berarti Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia. Sedangkan sebagai rasul disebutkan dengan wa rasul. Hikmah dari diutusnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah manusia, diutus kepada manusia. Bayangkan kalau seandainya yang diutus kepada manusia itu adalah malaikat, maka tentu kita akan bingung bagaimana cara meniru
malaikat, ya karena malaikat itu tidak memiliki nafsu seperti manusia, sedangkan manusia itu punya nafsu. Malaikat itu tidak pernah nikah, sedangkan manusia itu nikah. Tentu kita akan kebingungan, maka yang diutus kepada kita itu adalah manusia. Maka Nabi Muhammad itu adalah manusia yang bisa berlaku sebagaimana manusia yang bisa memanusiakan manusia. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamus sholati lan menengake sholat. Lagi-lagi terkait bahasa, bukan sekedar melakukan sholat. Wa fi'lus sholat, tapi iqamus sholat. Iqamus sholat itu menjalankan sholat dengan totalitas, keseluruhan, bukan asal-asalan jungkir, wek, tidak seperti itu, tetapi totalitas. Sholat madhep mantep ing ngarsane pangeran kang murbing dumadi. Wa ita'uz zakati lan nekani zakat, bukan sekedar bayar tapi nekani, memberikan zakat, membayarkan zakat dengan totalitas. Wa saumu ramadhana lan poso Ramadan. Wal hajju lan haji. Wa ghuslul janabati lan adus jinabat. Itu inti dari iman, syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji, mandi jinabat. Faman mongko utawi sapa wonge iku zada nambahi sapa man fi hatihi ing dalem batese iman, zadat mongko tambah opo hasanatuhu kebagusane man. Waman lan utawi sapa wonge iku nakoso ngurangi sapa man fihi ing dalem had fafihi mongko ing dalem had, fafihi mongko ing dalem had. Iman itu asalnya sudah dijelaskan tadi, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan mandi jinabat. Kalau ada yang berbuat lebih dari situ, maka berarti kebaikan dia itu juga bertambah. Tapi kalau hanya cukup pada batasan itu, ya berarti sudah dikatakan beriman. Jadi Islam itu mudah, ya, sangat mudah, tetapi jangan dibuat mudah, jangan dipermudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani fanisfun fis sabri wa nisfun fis sukri.
Al imanu utawi iman. Al imanu utawi iman iku nisfani. Al imanu utawi iman iku nisfani. Iku nisfani setengahan. Al imanu utawi iman iku nisfani setengahan. Ya setengah, setengah loro ya apa setengah loro? Ya setengahan. Fanisfun mongko utawi setengah iku fis sabri ing dalem sabar. Wanisfun lan setengah iku fis syukri ing dalem syukur. Iman itu kalau dibelah jadi dua, maka yang kanan itu sabar, yang kiri syukur. Orang masuk surga itu kan intinya dua itu, sabar dan syukur. Sabar atas musibah dan syukur atas nikmat atau anugerah. Karenanya sampai ada orang nikah, yang laki-laki jelek banget, yang perempuan cantik banget. Kemudian diguyoni sama temennya, inilah ciri keluarga ahli surga. Kenapa? Karena ahli surga itu cirinya sabar dan syukur. Suaminya syukur karena punya istri cantik, sedangkan istrinya sabar karena dapat suami jelek. Sabar dan syukur, yaitu inti dari iman. Kenapa sabar itu menjadi bagian penting dari iman? Karena orang sabar itu sulit. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu menceritakan makhluknya Allah yang paling kuat di muka bumi ini apa? Makhluknya Allah yang paling kuat di muka bumi ini adalah api. Karenanya apa saja terkena api itu bisa terbakar. Besi terkena api bisa meleleh. Berarti api itu kuat. Akan tetapi walaupun api itu kuat, masih bisa dikalahkan. Yang mengalahkan api adalah air. Berarti derajatnya air itu lebih hebat dibanding api. Air hebat bisa mengalahkan api, tapi air masih bisa dikalahkan. Yang mengalahkan air adalah apa Pak Eko? Yang mengalahkan air adalah tanah. Yang mengalahkan air adalah tanah atau kerikil dan batu. Buktinya kalau ada comberan, ya ada air menggenang, kemudian diberi ke tanah, maka akan surut, akan habis airnya. Berarti tanah itu lebih kuat dibanding air. Tanah kuat, hebat, tetapi masih bisa dikalahkan. Yang mengalahkan tanah adalah manusia. Ada gundukan tanah kemudian dicangkul oleh manusia, berarti manusia bisa mengalahkan tanah. Ada tanah dikasih air kemudian
cetak menjadi batu bata. Berarti manusia bisa mengalahkan tanah. Manusia hebat bisa mengalahkan tanah, tapi manusia bisa dikalahkan. Yang mengalahkan manusia adalah apa? Yang bisa mengalahkan manusia adalah ngantuk. Ya, maka kalau manusia ngantuk ketok rembese, ketok eleke. Ngantuk hebat bisa mengalahkan manusia, tapi ngantuk masih bisa dikalahkan. Yang mengalahkan ngantuk adalah kopi. Kok kopi? Yang mengalahkan ngantuk adalah susah. Maka biasanya orang kalau susah dia tidak bisa tidur. Susah masih bisa dikalahkan. Susah itu dikalahkan oleh sabar. Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Coba dihitung. Yang pertama apa tadi? Api. Yang kedua air. Ketiga tanah. Keempat manusia. Kelima ngantuk. Keenam susah. Ketujuh sabar. Jadi sabar itu derajat yang nomor 7. Makanya sangat berat. Tidak semua orang bisa bersabar. Bagian iman yang kedua, syukur. Mensyukuri apapun anugerah yang diberikan kepada kita. Dan itu juga tidak mudah. Neriman, dikasih sedikit syukur, dikasih banyak juga syukur. Syukur itu paling mudah, paling sederhana mengucapkan hamdalah. Ya paling istimewa itu melaksanakan apa yang dianugerahkan itu dengan sebaik-baiknya. Inti dari syukur. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Besok hari Jumat sebagaimana biasanya kita libur. Kita mulai lagi pada hari Sabtu. Ada usulan karena sudah memasuki bulan puasa, maka ngajinya itu digeser jam 8. Siap? Ya, mau jam 7 aja atau jam 8? Terserah ya, ada usulan jam 8. Nanti kita diumumkan lagi ya, karena biasanya pagi-pagi ya, pagi hari itu banyak yang sibuk di atas kasurnya masing-masing. Untuk mengantisipasi itu maka direncanakan kita mulai jam 8. Tapi monggo nanti disepakati lagi mau tetap jam 7 atau jam 8. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah.
li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.